Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel BR Effendi. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui keaslian speedometer pada kendaraan bermotor. Nah, motor yang saya pakai ini motor Kawasaki Ninja 250 Fi tahun 2013. Nah, ini kilometernya masih sangat rendah, yaitu pas waktu saya dapat itu kilometernya 2400. Dan ini kilometernya asli, bukan hasil risetan. Oke, nah bagaimana cara mengetahuinya? Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama itu hal yang paling gampang sekali untuk mengeceknya itu yaitu bodi motornya. Kalau misalkan kilometernya rendah itu berarti motor ini motor kesayangan, motor jarang dipakai juga, motor rawatan lah, motor simpanan di rumah gitu, jarang-jarang dipakai. Jadi kalau misalkan kilometernya rendah itu seharusnya bodinya tuh masih mulus ya. Kalau misalkan ada lecet-lecet sedikit, kayak misalkan di sini nih, ini ada lecet-lecet sedikit, cuma untuk di bagian sini saja. Yang lain kondisi catnya itu masih bagus, masih mulus, masih terang banget, nggak kusam gitu. Jadi gitu, yang pertama itu yang paling gampang itu kita cek bodi motornya. Oke, setelah itu kita cek bannya. Oke, kita bisa lihat di sini bannya ini tahun 2013, motornya tahun 2013, kilometernya 2400-an. Nah, ini bannya masih tebal. Nah, seharusnya kalau misalkan emang kilometer di bawah 5000, kondisi bannya itu sekitar 80 atau 90%-an masih tebal seharusnya. Nah, selain ketebalan ban ini, kita juga mengecek tahun produksi bannya. Nah, ini untuk tahun produksinya ini kita bisa lihat. Ini tahun 2012, minggu ke-44. Ini minggu ke-44 kalau salah, minggu terakhir. Motornya tahun 2013. Jadi ban ini masih asli bawaan pabriknya, masih asli bawaan motornya ini. Jadi itu ya, dari ban depan dan juga ban belakangnya juga kita cek. Jadi tadi yang pertama untuk bodinya, kemudian ini bannya. Nah, untuk yang ketiga itu kita bisa cek piringannya. Nah, ini piringannya kalau misalkan kilometernya masih sangat rendah, itu piringan ini masih halus. Kita bisa raba, kita bisa pegang ini masih rata, masih halus. Kalau misalkan kilometernya tuh di atas ya 8000 atau 10000, itu kemungkinan cakramnya ini sudah kemakan sedikit lah gitu tuh. Ya bisa di atas 8000 atau 10000, itu tergantung pemakainya, bagaimana cara dia pengeremannya. Jadi ini kita cek piringan cakramnya, dan juga untuk yang belakang juga kita cek. Nah, ini masih bagus, ini masih mulus, masih halus ininya, jadi belum ada yang kemakan. Oke, setelah kita cek piringannya, kemudian kita juga cek mesin-mesinnya. Kalau misalkan ini kilometernya rendah ini, dia mesinnya tuh masih bersih, jadi nggak ada bekas rembesan oli lah atau apa gitu tuh. Jadi ini masih bagus. Dan juga di sini kita bisa lihat, jadi ya nggak ada, pokoknya masih bersih lah kalau misalkan kilometer masih rendah itu. Dan juga ini kita bisa lihat baut-bautnya, kalau misalkan masih rendah ini masih bagus, masih bagus lah, belum selek atau belum bundar gitu tuh ininya, baut-bautnya. Jadi kita bisa cek tadi bodinya, bannya, cakram, kemudian mesinnya. Nah, setelah itu apalagi ya, setelah itu nah ini kita bisa juga cek yang bagian sini untuk gearnya ini masih tebal tuh, bisa kita lihat ya, gearnya ini masih tebal dan juga masih bersih.
masih bersih ini ya. Karena emang kilometernya rendah itu berarti jarang dipakai ya. Kalau misalkan kilometernya udah tinggi itu biasanya ya dia udah kusem atau apa namanya, udah kotor lah atau gimana. Nah ini masih bagus, masih tebal juga. Kemudian oke, setelah penampakan itu baru nanti kita cek mesinnya, kita nyalain mesinnya. Nah berhubung ini pakai knalpot racing bukan knalpot aslinya, oke, jadi motornya nggak saya nyalain karena emang ini pakai knalpot racing, jadi nggak kedengeran juga kalau dibikin video itu. Jadi intinya kalau misalkan kilometernya rendah itu ya kilometer rendah itu ya di bawah 5.000 itu suara mesinnya itu nggak ada yang aneh-aneh, jadi masih halus. Jadi kalau misalkan digas kenceng itu dia masih swing gitu tuh, jadi masih enak lah gitu, jadi nggak ada suara-suara aneh kalau misalkan kilometernya masih rendah. Oke, setelah itu apalagi ya, udah cukup kayaknya untuk jadi gitu ya teman-teman, untuk mengetahui apa namanya kilometernya itu asli apa enggaknya. Kita bisa cek tadi pertama itu kita cek bodi motornya, kemudian kita cek bannya juga dan juga tahun pembuatannya, kemudian kita cek cakramnya masih mulus apa enggak, kita cek juga mesin-mesinnya, cek juga baut-bautnya apa sudah ada yang dol apa belum, dan juga gear rantainya, dan terakhir tadi kita dengerin suara mesinnya. Oke, nah ini kan kilometernya digital ya. Emang bisa ya kalau misalnya kilometer digital itu di reset atau di setel ulang ya, bisa-bisa aja karena pasti ada alatnya juga untuk mereset kilometernya. Jadi mau berapapun itu bisa, baik itu kendaraan bermotor maupun kendaraan mobil. Oke, jadi cukup ya video kali ini cara mengecek keaslian kilometer pada sepeda motor. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan klik like dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada tambahan-tambahan yang teman-teman ketahui, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.